العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع مشايخنا ولمعلمينا ذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي البنتني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار عرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan anugerah yang terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali pada subuh yang cerah ini, di dalam hari yang mulia ini, di dalam majlis dan tempat yang mulia pula kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kembali kita akan membahas tafsir Quran yang kali ini masih membahas seputar cerita atau riwayat kaum Bani Israel yang begitu banyak diberikan, baik itu anugerah ataupun kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka selalu berpaling dan selalu mencari alasan karena keengganan mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang telah lewat telah dibahas tentang bagaimana orang-orang Bani Israel yang mencari alasan ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihi salam untuk menyembelih seekor sapi betina guna untuk mencari, untuk menunjukkan atau menjelaskan siapa sebenarnya pembunuh yang telah membunuh seseorang yang kaya raya.
yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dengan banyaknya alasan dan keengganan mereka, akhirnya Allah persulit untuk mereka syarat-syarat yang sebenarnya mudah, karena kebanyakan daripada mereka mencari alasan. Akhirnya syarat tersebut diberatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya hanya disuruh untuk menyembelih sapi betina, lalu bertambah lagi syaratnya, sapi itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Lalu sapi itu warnanya kuning cemerlang. Tidak hanya cukup kuning cemerlang, tapi harus menyenangkan hati orang yang memandangnya. Dan juga sapi betina tersebut adalah sapi yang tidak pernah dipekerjakan. Nah, dan sapi tersebut tidak mempunyai belang, warnanya hanya satu. Nah, dan sapi tersebut hanya ada satu pada zaman itu. Nah, hampir-hampir mereka tidak jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wa ma kadu ayyadbahuha li ajli ghila'i thamaniha, karena luar biasa mahalnya harganya. Atau ada juga yang berpendapat li khaufil fadhihati fi zuhuril qatil, karena takutnya terbukanya kejelekan pada orang yang membunuh, artinya ditutup-tutupi. Jadi sebahagian mereka ada yang mengusahakan supaya kasus pembunuhan itu tidak mencuat atau tidak ditemukan titik terangnya tentang siapa pembunuhnya, karena takut kejelekan kaum mereka itu terbongkar. Ruya diriwayatkan annahu kana fi Bani Israil syaikhun salihun, bahwasanya pada zaman Bani Israel itu ada seorang orang tua yang soleh, lahu ibnu tiflin, dan beliau mempunyai anak laki-laki, seorang anak laki-laki. Walahu, dan seorang tua yang soleh tadi, ijlah, mempunyai anak sapi betina. Nah, jadi seorang yang tua tadi mempunyai sapi betina. Fa'ata biha ilal ghaidah, kemudian membawa dia akan sapi betina itu ke tengah hutan belukar atau hutan belantara. Wa qala, dan kemudian si tua yang soleh tadi berkata, Allahumma inni astauda'tuka hadhil ijlata, ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan akan engkau akan ini sapi betina, li ibni, untuk anakku, hatta yukabbira, sehingga inya besar nanti. Nah, jadi berisi sapi betina. Sapi betina ini dibawa ke tengah hutan belantara, diikat, diandak aja di situ di hutan belantara itu. Lalu berdoa, aku titipkan ya Allah sapi ini untuk anakku, kena amun inya sudah ganal. Jadi ditinggal aja sapi itu. Karena dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kena anak ini kembali mengambil sapi yang ditinggalkan oleh ayahnya tersebut. Oh, ini tawakal tingkat tinggi lah. Jadi anak ada di tengah hutan, kena anak kamu sudah ganal, hanya anak mengambilnya. Besi duit selamari. Niku andak aja di tengah belantara, kena anak sudah ganal, ada anak mengambilnya. Kada sanggup kita kayak itu. Karena tingkat tawakal kita ini kada setinggi orang-orang dahulu. Fakanat, yang adalah sapi betina itu,
min ahsanil baqari, daripada sepaling baik sapi. Jadi kan ada sapi yang paling baik daripada sapi itu pada zaman itu. Jadi tinggal aja di tengah hutan. Falamma kabaral ibnu, maka manakala besar anaknya tadi, kana barran liwalidatihi, yang adalah anak tadi sangat bakti kepada ibunya. Fakana, yang adalah anak tersebut yang sudah besar tadi, yaqsimul laila athlatan, dia membagi malam itu menjadi 3 bagian. Jadi malam dibagi menjadi 3. Yusalli thuluthan, sepertiga dipakai untuk sholat. Wa yanamu thuluthan, dan sepertiga untuk guring. Wa yajlisu 'inda ra'si ummihi thuluthan, dan duduk di samping ibunya sepertiga. Jadi malam dibagi 3, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk mengabdi kepada ibunya. Nah, jadi dibagi 3. Amun kita sebuting aja bagiannya, gesan apa? Gesan guring bang. Kalau ada bangunan lagi. Itu kan sahabat itu kalau bangun pas azan subuh itu sedihnya luar biasa. Amun kita bangun azan subuh nih selamat aja, masih santai aja. Nah, kenapa? Karena mereka merasa sangat rugi ketinggalan sholatul lail atau sholat tahajud pada sepertiga malam. Nah, jadi sangat soleh anak tersebut. Dibagi 3, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk malam, dan sepertiganya lagi untuk hanya sekadar duduk di samping ibunya. Apa? Untuk mengurusi keperluan mamanya. Nah, jadi duduk dihiga mamanya hendak minum, diminumi, mamanya hendak makan, dikautakan, segala macam. Jadi sepertiga malam khusus dipakai untuk 3 hal tersebut. Oh ya, ini kita miris kuitan garing di bawahnya berselfie. Ada status mama garing, abah garing. Kan ada lagi yang apa tuh? Yang lagi viral tuh. Kuitan meninggal, sudah takujur kaku di mana? Di pembaringan, sudah meninggal. Kalau penganak membacakan Yasin kah, apakah kada? Malahan di bawahnya berselfie, kuitan meninggal di bawah berselfie. Nah, diulahnya jadi TikTok. Nah, jadi apa tuh? Kayak itu tuh kan luar biasa. Nah, jadi nauzubillah min zalik lah sampai nangka itu. Falamma asbaha, maka manakala sampai waktu subuh, ahtataba ala zahrihi, si pemuda tadi mengumpulkan kayu bakar, lalu diangkatnya ala zahrihi, di belakangnya. Oh, jadi setelah hak dirinya tertunaikan, hak Allah tertunaikan, hak orang tua tertunaikan, hanya dia menuntut haknya sebagai seorang hamba, apa? Yaitu bekerja untuk mencari penghidupan. Fayabiul hataba fis suqi, kemudian setelah dikumpulkannya kayu bakar itu, dijualnya kayu itu di pasar. Setelah dijualnya kayu tersebut, thumma yatasaddaqa bithuluthihi, kemudian disedekahkannya sepertiga dari hasilnya tadi. Kada dimakan lagi, kada dimakan semuanya, tapi disedekahkan sepertiga. Wa ya'kulu thuluthahu, dan dimakannya sepertiga. Wa yu'ti waladatahu thuluthahu, dan diberikannya kepada mamanya sepertiga. Sepertiga disedekahkan, sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan ke kuitan. Luar biasa. Jadi kada lupa, walaupun
pas-pasan tapi kada lupa mengeluarkan hak atau bagian orang lain. Sedikit aja peribahasa kan berjual kayu bakar. Berjual kayu bakar dapat sedikit tapi dibariakan. Makanya ada ulama yang berpendapat tentang keafdolan bersedekah antara orang yang kaya dan orang yang miskin atau orang yang pas-pasan. Sedekah orang yang pas-pasan atau orang yang fakir atau miskin itu berkali-kali lipat lebih utama daripada sedekahnya orang kaya. Kenapa? Kalau orang sugih, orang kaya itu ketika bersedekah inya masih banyak lelebihannya. Misalnya bersedekah 10 juta yang ada di rumah miliaran misalkan nih, jadi masih banyak lebihannya. Kalau orang fakir, orang miskin itu ketika bersedekah 50.000 misalkan, maka yang itu juga gasan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dia mensedekahkan harta yang ada itu, maka itu pertaruhan antara hidup dan mati. Kenapa? Karena itu aja hartanya disedekahkannya, maka sedekahnya itu lebih besar nilainya daripada sedekah yang banyak tadi. Jadi jangan sakit hati lah kita kita yang pas-pasan nih, kalau hendak bersedekah itu luar biasa ganal pahalanya. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, jadi hasil dari penjualan kayu bakar tadi disedekahkan sepertiga, dipakai untuk pribadi sepertiga, dan diberikan kepada ibunya sepertiga. Thumma amarathu ummuhu ay ya'khudha tilkal 'ijlah. Kemudian menyuruh akan si pemuda tadi oleh ibunya untuk mengambil sapi betina yang telah dititipkan ayahnya di tengah hutan belantara tadi. Ujar mamanya, wahai anakku, dulu waktu ikam masih halus, abah pernah menitipkan seekor sapi betina di tengah hutan belantara, dan abah ikam itu berpesan supaya ikam sudah ganal karena mengambil sapi itu di tengah hutan. Falamma akhadhaha, maka melaksanakanlah si pemuda tadi akan perintah ibunya, diambilnya lah sapi betina tadi di tengah hutan. Qalat lahu ummuhu, kemudian berkata kepadanya oleh ibunya, innaka fakirun, wahai anakku, engkau ini orang yang fakir, orang yang kada berisi apa-apa. Yashukku alaikal ihtitabu bin nahar, ikam itu setiap hari mencari kayu bakar yang sangat sulit bagimu, artinya berat gawian nih, hari-hari mencari kayu bakar. Wal qiyam bil lail, tetapi engkau tetap melaksanakan solat pada malam hari. Tapi engkau tetap melaksanakan solat pada malam hari. Siang begawi sudah seharian, tapi malam kada pernah meninggalkan solat. Ya Rasulullah, innal izzata ibad al-qiyamu bil-lail, qiyamuhu bil-lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba itu terletak di dalam solat malamnya. Semakin banyak solat malam tahajud, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa istighna'uhu 'anil nas, dan kayanya dia dari manusia, artinya dia kada meminta-minta. Biar hidup susah tapi kada meminta-minta. Itu prinsip yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka solat malam ini ngalih. Amun kita kada dapat hidayah dari Allah, itu ngalih benar bangunnya. Kenapa mati ngalih?
ngalih tadi bang, apalagi amun pangguringan bener ngalih bener, bangun tengah malam, bangun aja cuma marisai memeriksa pekunci belum lawang, nah, itu. Atau jendela berkunci belum, atau memeriksa banyu hibak atau kada di dalam bak mandi atau di tong, nah, habisnya guring lagi, nah, itu. Jadi kalau kawa istiqomah sholat malam itu luar biasa. Dan orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki derajat tinggi itu rata-rata istiqomah di dalam sholat malamnya. Nah, jadi ujar mamaknya tadi, wahai anakku, engkau ini seorang yang fakir. Engkau telah bekerja keras pada siang hari untuk mencari kayu bakar dan engkau beribadah pada malam hari. Fabi' hadhil baqarata, maka juallah sapi ini, jual aja gin sapi ini nah, supaya ada duit kesan kehidupan sehari-hari. Faqala, kemudian si laki-laki tadi bertanya, bikam abi muha, berapa ulun menjualnya mak? Qalat bisalasati dananira, 3 dinar jual. Juallah 3 dinar. Dinar itu di atas dirham lah. Kalau dirham itu kan terbuat dari dinar itu kan dari emas. Kalau dirham itu terbuat dari perak. Nah, dari perak. Nah, Bapak tuh hitungan itu 3 dinar bahari banyak kalau lah. Wala tabi bi ghairi masyurati, tapi jangan engkau jual tanpa aku itu senang, ajar mamanya. Jadi ketika engkau menjual dengan harga seitu, aku harus tahu dulu, harus izin lawan aku, dan aku harus hatiku ini nyaman. Nah, jadi ada syaratnya. Wa kana thamanul baqarati idzalika salasatu danarir, dan adalah harga sapi itu adalah 3 dinar. Fantalaqa biha, kemudian pergilah si laki-laki tadi bersama sapi betina tadi, dengan membawa sapi betina tadi ila suq, ke pasar. Fa ba'atsallahu malakan, kemudian Allah mengutus malaikat liyakhtabiral fata kaifa birruha biwalidatihi, supaya menghabarkan atau mencari kabar, mencari informasi akan si pemuda tadi, bagaimana dia berbakti kepada ibunya. Nah, jadi diutus Allah seorang malaikat untuk menanyai si pemuda tadi bagaimana dia berbakti kepada ibunya. Faqala al-malaku lahu, kemudian berkata malaikat tadi kepada si pemuda tadi, bikam tabi'a hadhil baqarah, berapa engkau menjual hadhil baqarah, akan ini sapi betina. Faqala bi thalathati dananir, ulun menjualnya, jar pemuda tadi, 3 dinar, bisyarti radhiya, bisyartin, dengan syarat radhiya waladati, harus ridho oleh mama ulun. Amun mama ulun kada ridho, ulun kada menjual. Faqala al malaku, kemudian berkata si malaikat tadi, laka sittatun, aku tukari 6 dinar. Kan 3 dinar. Jadi kalau lah kutukari jar malaikat tadi 3 dinar. Wala tasta'dzin ummaka, tapi engkau jangan beizin lawan mama ikam, jual aja langsung. Yang tadinya mama menyuruh 3, jual 6, cuma jangan beizin. Apa ujar pemuda tadi? Lau a'taitani wazanaha dhahaban lam akhudha illa biridha ummi. Seandainya engkau berikan aku dengan timbangan berat sapi itu emas, jadi sapi itu ditimbang, seapa baratnya diganti lawan emas. Misalnya baratnya itu 100 kilo, maka gantiannya 100 kilo emas juga. Maka niscaya aku tidak akan menjualnya, jar pemuda tadi, tanpa izin mamaku. Ini bakti benar nih, bakti benar lawan kuitan. Jadi zaman Bani Israel ada juga orang yang bakti kayak ini.
Kalau zaman Nabi Muhammad ada juga lah Wa'is al-Qarni, seorang tabi'in. Kada pernah bertemu Rasulullah, hidup sejaman Rasulullah, pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah, tetapi mendapat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan menjual sapi tersebut, ujar si pemuda tadi, walaupun engkau timbang sapi tadi dengan emas, tanpa ridho daripada mamaku. Faraddaha ila ummi, kemudian kembali si pemuda tadi mendatangi mamanya. Wa akhbaraha bithamani, kemudian ia menghabarkan dengan harga sapi tersebut. Faqalat irji fabi'ha bisittati dananir, kembalilah engkau ke pasar, juallah sapi tadi dengan 6 dinar. Ayo ja, aku ridho, jual aja 6 dinar. Ala ridho minni. Fantalaqa biha ila suq, kemudian kembali si pemuda tadi ke pasar. Wa atal malak, kemudian dia mendatangi si malaikat yang menyerupai manusia tadi, yang diutus oleh Allah. Faqala ista'dzanat ummuka, apakah telah memberikan izin oleh mama Ikam? Faqala al-fata inna amaratni, inggih sudah diberikan izin. Alla angkusaha an sittati dinarir, tetapi kada boleh kurang daripada 6 dinar. Pianpang menawar 6 dinar, kada boleh kurang lagi daripada 6 dinar. Faqala al-malaku inni ataituka isna asyara dinaran. Kayak apa mau aku tambahin lagi harganya 12 dinar. Nah, tadi 6 dinar, tambahin lagi 12 dinar. Tambahin 12 dinar. Cuma jangan bepadah lawan nama Ikam. Ini Allah hendak mauji lah. Allah hendak mauji. Tahan kada? Tahan gak? Tahan kada. Jadi kita itu kadang-kadang ujian itu berasal dari rezeki atau harta yang berlimpah. Diberikan saini dulu, tahan kada nih? Mun pindah tahan aja, sembahyang rutin aja ke masjid misalnya nih, kawa aja berjamaah, tambahi Allah Ta'ala lagi. Nang tadinya sebulan dapat 2 juta, tambahi jadi 3 juta. Nah, tahan gak dah nih 3 juta ini? Kawa aja istiqomah, amalan masih kawa, tambahi Allah Ta'ala lagi, jadi 4 juta. Di 4 juta masih kawa istiqomah bertahan, tambah lagi langsung ke 7 juta. Di 7 juta ini kawa kada bertahan. Kalau nya kau bertahan, tambah Allah lagi 2 kali lipat, 14 juta misalkan dapat sebulan. Di 14 juta ini, kalau oleng sedikit aja, yang tadinya istiqomah kawa misalkan ke masjid atau berjamaah itu 5 waktu, kawanya 4 waktu aja lagi. Kenapa? Karena saking sibuknya dengan hasil yang banyak, oleng sudah mulai itu. Maka ketika istiqomahnya kada kau bertahan, kada kau mempertahankan istiqomah itu, maka nang 14 tadi bisa jadi menjadi hanya 500.000 aja lagi. Kenapa? Dikajuti Allah lagi diturunkan. Nah, jadi yang ngarannya ujian itu kada selalu kita itu penyakit, kekurangan harta, gawian ngalih, kada selalu itu. Tapi banyak juga yang berbentuk nikmat, nah, berbentuk harta kah, gawian nyaman kah. Nah, jadi itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemuda ini tadi diuji. Kayak apa kalau 12 dinar tapi kada boleh berizin lawan mama Ikam. Fa'abal fata, tapi ditolak oleh si laki-laki itu. Waraja ila ummi, kemudian dia kembali kepada mamanya. Wa akhbarha, dan dia menghabarkan tentang si malaikat atau seseorang yang menawar sampai 12 dinar tadi. Faqalat, kemudian mamanya berkata, innalladzi ya'tika malakun, sesungguhnya yang mendatangi Ikam di pasar tadi itu adalah seorang malaikat fi surati adamin, tetapi menyerupai manusia. Rupanya mamanya nih orang kasyaf juga, tahu itu tuh malaikat. Nah, fa idza ataka faqul lahu, maka kena kalau inya datang lagi mendatangi Ikam di pasar, maka
katakanlah kepadanya, ata'muruna an nabi'a hadhil baqarah amla, pian menyuruh kami menjual sapi ini kah, kada kah? Kayak itu aja lagi takuni, jangan takuni harga lagi, takuni menjual kah, kada kah, dijual kah, kada. Nah, kemudian berkata si malaikat tadi, la, jangan dijual, jangan dijual. Idhab ila ummika, kembalilah engkau kepada mama Ikam, wakul, dan katakan kepada mama Ikam, laha, wakul laha, dan ku katakan kepada mama Ikam, amsiki hadhil baqarah, ditahan sapi ini, jangan dijual, biar kayak apa harganya, jangan dijual. Kenapa alasannya? Fa inna Musa ibnu Imran, karena bahwasanya Musa bin Imran yashtariha, akan menukarinya kena. Jadi jangan dijual. Musa ini kena datang untuk menukarinya. Liqatilin, untuk mengungkap kasus pembunuhan, yaqtulu fi bani Israil, yang telah terjadi di tengah-tengah bani Israil. Fala tabi'iha illa bimil'i maskiha, dan kada dijual sapi betina tadi kecuali dengan harga kulitnya zahaban, yaitu emas. Jadi kulitnya dikuliti, ditimbang lawan emas. Jadi harganya itu seberat kulitnya saitu juga emasnya. Kulit sapi itu amun 40 kilo ada lagi kira, amun dikumpulkan buan yang rencek mana kurban nih, itu banyak 40 kilo bian. 40 kilo emas ditukarakan kerupuk pak, hibak tuh bang masih gitu. Fa'amsakatha, kemudian ditahanlah sapi tadi, wa qadarullah ta'ala, dan mentakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ala bani Israil, kepada atas bani Israil, dhabahatil kal baqarata, untuk menyembelih sapi tersebut, mukafatan lil fata, sebagai imbalan bagi seorang pemuda tadi, ala birrihi biwalidatihi, atas baktinya kepada ibunya, fadlan minallahi ta'ala, dan sebagai anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Susah hidup tapi kada pernah meninggalkan ibadah, bakti pulang kepada kuitan. Akhirnya dengan kerja keras, keikhlasan seperti ini, Allah ganti, Allah beri dia imbalan dengan perantara sapi tersebut. Ditukari Bani Israel, setimbang kulit sapi itu emas, langsung sugih bakajut. Nah jadi itulah buah kesabaran. Jadi siapa aja yang sabar pasti akan berbuah. Nah, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika mencintai seorang hamba, pasti Allah akan mengujinya. Fasabara, kemudian inya sabar, maka hasilnya akan luar biasa. Tidak akan kita mendapatkan suatu anugerah yang besar kalau kada melalui cobaan yang besar pula. Semakin besar cobaan, kalau kita semakin kawa sabar, maka semakin luar biasa anugerah yang akan kita terima di akhir cerita nanti. Jadi mudah-mudahan uyuhnya kita yang selalu mengusahakan kayak apa supaya kawa kita ini bujur-bujur beribadah kepada Allah, supaya kita ini kawa bujur-bujur taat kepada Allah, walaupun kita ini hanya ibadah seadanya, cuma kita berusaha sekuat tenaga supaya kawa kita ini beribadah. Mudah-mudahan dengan jerih payah tersebut Allah ganti dengan anugerah yang besar, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan tentunya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأقدمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبيين حفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.